salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, amin. Oke, yang jatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun safari Ramadan hari ini, pembahasannya cuma satu. Kenapa? Agar semuanya paham, agar semuanya tahu apa persoalan umat hari ini. Persoalan yang mendasar itu adalah bagaimana kasih sayang itu kembali menjadi baik. Itulah persoalan yang mendasar. Ramadan bulan penuh rahmat. Ramadan itu banyak rahmat di dalamnya. Kenapa Ramadan banyak rahmat? Karena di Ramadan yang kemarin retak kembali diperbaiki, yang kemarin hilang kembali datang, yang kemarinnya kita mungkin ada salah sangka kembali menjadi baik. Ramadan tempat bermaaf-maafan, membangun kembali ukhuwah Islamiyah, membangun kembali persaudaraan, membangun kembali kasih sayang. Maka Ramadan disebut bulan penuh rahmat. Mungkin ada yang bingung, kenapa ada himbauan yang disampaikan oleh melalui jaringan media grup yang ada di kita agar banyak bersalawat di Ramadan tahun ini. Kenapa ada himbauan perintah banyak bersalawat? Karena Ramadan ada karena adanya Rasulullah. Kalau tiada Rasulullah, tidak ada Ramadan. Ramadan itu diuntukkan untuk umat Muhammad Rasulullah. Ramadan bulan memang yang khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara rahmat, tentu akar kata rahmat ini adalah kasih sayang. Rahman, rahim. Kalaulah rahman dan rahim dasar katanya, berarti rahmat itu ada dalam kasih sayang. Kalau kasih sayang baik, artinya banyak rahmat. Tapi bukan oju rahmat. Tuan Guru Muklis namanya. Tuan Guru Muklis itu rahmat namanya. Mana ya? Ya sembonok itu. Jadi rahmat kalau kita turunkan berarti kasih sayang berarti. Kalau kasih sayang lahir dan yang melahirkan kasih sayang adalah pelayanan. Melayani, pelayanan. Kata dasarnya adalah pelayan. Surau Al-Hidayah, kenapa pakai dapur? Agar kita bisa melayani orang. Kenapa boleh tak tidur? Ada disediakan tempat tidur. Tidur bagian dari pelayanan. Dapur bagian dari pelayanan. Terus apa? Datang orang gila, kita layani juga, kita urus. Ngurus anak yatim, ngurus fakir miskin. Berarti itu juga pelayanan. Bersedekah, berzakat, itu juga pelayanan. Jadi sebenarnya Jamaah Al-Hidayah ini sudah belajar melayani. Sudah kita belajar melayani itu dari awal. Karena apa melayani? Karena yang melahirkan kasih sayang itu pelayanan.
Kalau pelayanan sudah hilang, berarti rusak kasih sayang. Kalau kasih sayang rusak rahmat Allah. Jadi rahmat Allah, di bawahnya kasih sayang, di bawahnya berarti pelayanan. Sekarang pelayanan inilah yang menjadi pokok topik utama pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah bagian cara agar kita belajar melayani. Puasa itu meninggalkan melayani diri kita agar kita melayani Allah. Innas saumi fa innahu li, kata Rasul. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa untuk Allah? Kita belajar melayani, minum melayani diri, makan melayani diri. Semua bentuk melayani diri kita tinggalkan dalam Ramadan. Lantas kita belajar melayani Allah. Melayani Allah itu apakah Allahnya secara zat? Tidak, tapi melayani umat yang banyak ini. Dikala kita melayani orang banyak, berarti sama artinya kita bahasa lainnya melayani Allah. Jadi kita berpuasa berarti yang bertambah baik itu setelah Ramadan berarti pelayanannya. Kalau buat pelayanan bertambah baik, bertambah naik, Syawal artinya naik. Yang naik di Syawal itu apa? Yang naik di Syawal itu artinya pelayanan. Jadi kalau sudah Ramadan, Syawal artinya naik. Apa yang naik? Berarti yang naik apanya? Pelayanannya naik. Naik pelayanannya, berarti pelayanannya semakin bagus. Kalaulah pelayanan yang menjadi hal yang sangat penting, yang membesarkan, yang menaikkan rasa kasih sayang, tentu juga ada yang merusaknya. Yang merusak pelayanan adalah harga diri. Jadi kalau boleh dijudul tausiah, bagaimana cara menurunkan harga diri. Iblis laknatullah. Iblis itu ribuan tahun di surganya Allah beribadah, beramal, lantas Allah usir dia dari surga. Kenapa iblis diusir Allah dari surga? Hanya masalahnya satu. Apa masalahnya? Masalahnya iblis sedang mempertahankan harga dirinya. Apa buktinya? Iblis dengan Adam, apa kata iblis? Apa hebatnya Adam? Aku sudah beramal ya Allah ribuan tahun. Adam anak kemarin sore. Yang dipertahankan iblis apa? Harga diri. Harga dirinya. Berarti kalau ada orang yang sibuk menaikkan harga dirinya, ketuanya siapa? Iblis. Iblis. Ya kan? Hanya gara-gara harga diri, iblis terusir dari surga. Jadi yang pertama mempersoalkan harga diri itu adalah iblis, laknatullah. Makanya Ramadan mendidik kita untuk menundukkannya, bukan memperbesar harga diri, tapi menguranginya dan menguranginya. Untuk apa harga diri dikurangi? Agar kita bisa melayani dengan baik. Dulu waktu belum tuan guru, rajin dia, nyapu dia di surau, nyuci piring dia,
Di saat dia diangkat jadi tuan guru rahmatullah, patentingan dia. Ambilkan aku itu, katanya. Yang kan hilang pelayanan kan? Kenapa hilang pelayanan? Harga diri. Maka abdillah khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, kan gitu. Terus apa lagi dalam surah Al-Fatihah yang selalu dibaca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku ni abdi, kepadamu lah saya mengabdi, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kita ni abdi loh. Abdi itu di sisi Allah kita abdi. Terus apa? Kalau kita abdi di sisi Allah, turunan abdi itu sama enggak dengan hamba? Sama. Kalau kita turunkan lagi, sama enggak dengan budak? Sama. Budak dia tak punya harga diri. Suatu hari Bilal datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bisa melayaniku Abu Bakar? Aku ni seorang budak Abu Bakar. Kenapa engkau mau duduk bersamaku? Engkau orang terhormat Abu Bakar. Kata Bilal, belum beriman Bilal masa itu. Apa jawab Abu Bakar? Ya Bilal, aku ini sama dengan engkau. Aku budak juga. Saya juga budak Bilal, yang tak punya harga diri, yang tak punya keinginan. Di hadapan Allah kita sama Bilal. Menangis Bilal. Akhirnya Bilal beriman. Akhir zaman itu penyakit yang luar biasa. Dulu sebelum dia menikah, kasih sayang, baru menikah dia kasih sayang dengan istrinya alang luar biasa. Kenapa? Istri melayani suami, suami melayani istri dengan baik. Tidak lama setelah itu dia datang ke salah satu tuan guru. Dia bertanya, bagaimana kedudukan laki-laki dengan perempuan, tuan? Ternyata iblis syaitan memakai ayat, hadis dipakai, sunnah ia pakai agar harga diri manusia itu naik. Dibisik sama suaminya. Apa kata syaitan dengan suaminya? Kau kan kepala keluarga. Bukankah kepala keluarga itu, kata Allah, surga bagi seorang istri? Bukankah seorang perempuan itu pemimpinnya adalah laki-laki? Bukankah durhaka kepada suami itu neraka? Ngapain kau sibuk untuk melayani dia? Si bego ini ya pula, kata dia. Dulu bang, bantu saya bang, angkat jemuran harimau hujan. Dibantunya. Dikala setan dah masuk, angkat sendiri. Aku ni suamimu. Aku ni suamimu. Jangan seenaknya saja. Tanpa sadar, si bodoh ini terperangkap dengan perangkapnya syaitan. Wala tattabi'u wa khutuwati syaitan, itu satu juga. Dinaikkannya harga diri kita. Kalau sudah harga diri naik, hilang pelayanan, hilang kasih sayang. Kalau udah hilang kasih sayang, hilang rahmat. Kalau di rumah tangga, hilang rahmat di rumah tangga. Tentu istri cemberut dia. Panjang muncungnya. Oh, panjang muncung. Bila apa salahnya bantu saja lah. Dulu di saat harga diri tidak menjadi persoalan di rumah tangga, aman-aman saja. Betul tidak? Kalau ibu-ibu senang dia dengar ini.
Mati gila no di sebelah teki itu. Orang mana sok-sok paten juga. Tidak. Surga itu, rumah itu jannatin naim, surga bagaikan surga. Gitu. Surga, rumah bagaikan surga. Kenapa? Kasih sayang luar biasa. Apa penyebab kasih sayang luar biasa adalah dalam rumah? Pelayanannya baik. Menghargai orang itu juga pelayanan. Agar kasih sayang tumbuh. Ini tidak. Setan yang paling berbahaya itu adalah dikala setan pakai dalil Al-Quran yang ia pakai, hadis dia pakai, terus sunnah, alasan sunnah dia pakai agar kita congkak agar harga diri menjadi besar. Kalau harga diri jadi besar, jadi tinggi, hilang pelayanan. Tidak ada lagi pelayanan. Yang bisa melayani itu orang yang merendahkan dirinya. Makanya coba kita lihat Rasulullah, bagaimana hebatnya Rasulullah. Lewat dia satu tempat, pertama mungkin dinyasar. Hari kedua diludahi lagi, mulai mata melotot tajam, maupun siapa yang meludah, melotot matanya. Hari ketiga, ini bukan apa lagi, dicarinya orangnya. Kenapa kita cari? Karena harga diri. Rasul tidak. Rasulullah apa? Suatu hari tidak ada lagi, dia lewat tak ada lagi yang meludah di situ. Lantas Rasul bertanya, kemana yang biasa meludah itu? Sakit wahai Rasulullah. Kalau dia sakit, ayo kita kunjungi. Didatangi dengan Rasulullah. Luar biasa. Kalau kita pantang terpancing sedikit, tak tahu kau siapa aku. Itu Yahya selalu gak gitu. Iya kan? Jadi berarti setan itu hanya cara dia menyesatkan kita, hanya satu saja caranya. Apa? Dibuatnya agar diri kita naik. Sudah naik, ini sudah jadi setan sendiri nih. Itu dia. Tidak perlu diurus-urus lagi. Itu sudah naik, keluarga dirinya tinggi itu. Sudah jadi setan sendiri itu. Kata dia. Seperti itu dia. Makanya sahabat, kalau kita lihat sahabat Umar bin Khattab, dia tidur di bawah pokok kurma. Kalau Jawa tidur di bawah batang sawit. Tuan Guru Zulfikar tidur di bawah batang sawit, anggota DPRD Provinsi Riau. Kan hebat. Ikut dong, tidur di hotel bintang 5 katanya. Tidur Umar di bawah batang kurma, pokok kurma untuk apa? Jadi Umar itu kepala negara, Amirul Mukminin. Terus apa lagi? Kepala negara masa itu. Mereka ia melakukan hal yang yang menghinakan dirinya. Mereka melakukan hal yang membuat mereka hina, bukan sebaliknya. Bukan melakukan hal yang membuat mereka harga diri naik, membuat mereka dipuja, bukan seperti itu dia. Ini enggak, kalau di sini ini enggak payahnya itu dia. Pertama tak ada jam mau ditengok. Keliling tak ada jam. Bahaya dia kalau tak ada jam ini. Kalau di dalam ruangan kan ada sebentar tengok jam kan, sudah sampai belum. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunkanlah yang membuat harga diri naik itu apa saja. Pertama, bisa hartamu, bisa kekuasaan, bisa bapakmu, bisa anak, bisa istri, bisa ilmu. Gitu dia. Kalau ada hari ini saudara kita
yang di luar dia punya harga diri, masuk dia ke al-hidayah, berarti Allah pilih nih orang nih. Allah pilih nih. Kenapa? Mau dia duduk bersama orang yang harga dirinya rendah. Suatu hari bertanya seorang kepada saya. Yang bertanya itu tuh guru soleh masa itu. Kiai katanya. Kenapa kok yang masuk ke al-hidayah itu yang kiri aja semua? Ditanya itu kepada saya. Iya, memang harus itu memang harus yang seperti itu agar lurus. Kalau orangnya harga dirinya tinggi, dia tidak akan mau masuk, tidak mau dia. Maka kebanyakan jamaah itu udah sakit dia, tak baik jalannya lagi ini dia jalannya, baru dia masuk. Kok tidak sakit kantongnya, utangnya di mana-mana dikejar orang, bagus dia ke surau. Kok bisa begitu? Memang itu seperti itu rumusnya. Tanda lurus yang bawah itu banyak di dalam. Sekarang kan ada satu-satu tadi. Yang satu-satu ini, satu dua orang ini, berarti Allah pilih itu. Allah pilih dia. Dia punya harga diri dia di luar sana. Dia mau duduk dengan kita. Kenapa kok orang yang seperti itu yang tandanya lurus? Rasulullah bersabda, aku besok dengan orang miskin itu begini di surga, di renggangnya jarinya, lantas dirapatkan. Apa? Pengisi surga banyak orang susah. Kenapa orang susah banyak isi surga? Orang susah harga diri tidak ada. Kalau udah ada jelas dia susah, sok pelentong pula kan. Itu keterlaluan namanya. Dia sadar dengan dirinya. Terus apa lagi? Pelacur masuk surga ngasih anjing minum. Seorang pelacur masuk surga hanya ngasih anjing minum. Bayangkan. Apa penyebab dia masuk surga? Pelacur tak punya harga diri. Ya kan? Minta ampun dia kepada Allah, langsung dia. Berarti tidak masuk surga orang yang sibuk menaikkan harga diri. Iblis saja dalam surga dikeluarkan. Iblis dalam surga dia Allah usir keluar gara-gara harga diri. Bagaimana yang belum masuk surga sibuk menaikkan harga diri? Yang dalam surga aja diusir, nggak mungkin masuk surga. Betul tidak? Betul. Jadi akhir zaman sedikit masuk surga. Wa qalilun minal akhirin, kata Allah. Kenapa wa qalilun? Sedikit umat akhir zaman itu akan masuk surga. Kenapa? Umat akhir zaman terlalu banyak hal yang membuat harga diri jadi naik. Kalau dulu orang punya kuda, kalau kuda ya seperti kuda lah. Apalah bedanya? Kalau sekarang sebentar muncul Pajero Sport, ya kan? Sudah juga di All New Pajero. Oh, naik harga diri, keluar mobil jalannya lain. Ya kan? Bahaya loh, kekuasaan bahaya loh. Kekuasaan malah makin bahaya. Untuk mengangkat harga diri luar biasa. Setan bisik, kamu kan anggota DPR, kata dia. Ngapain kau ngumpul dengan itu? Pasti orang nanti minta duit padamu, katanya. Jangan diikuti langkah setan. Terus apa lagi? Ini kan persoalan dunia. Persoalan orang beramal saja setan masuk. Kalau dia sudah beriman, setan pakai dalil lagi. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, agar si fulan ini naik harga diri. Kalau naik harga diri, hilang kasih sayang, hilang rahmat.
Apa contohnya? Ada orang pulang haji, gelang hajinya itu dipakainya terus. Sudah setahun, sudah 2 tahun, pindah tangan kiri, pindah ke kanan. Ngapain itu dipakai? Ya kan? Makanya ria itu apa? Kalau ria itu apa? Pamer. Harga diri yang sedang kita pertahankan agar orang tahu kau pulang haji, kau pakai gelangnya terus katanya. Kenapa tak kalung hajinya pakainya? Iya kan? Ria, ujub, bohong kenapa? Orang bohong apa yang dipertahankannya? Harga dirinya yang dipertahankan, maka dia bohong. Jadi bisa orang yang menaikkan harga diri anak bisa. Bisa. Ada orang di mana kedai anak dia saja diceritakannya. Ada. Ya, ada seperti itu. Kalau anak aku, kata dia, itu ibu-ibu yang biasa sering kayak gitu. Ya enggak, Bu? Allah. Untuk apa dia menceritakan anaknya sama orang? Kan persoalan harga diri. Tidak tahu dia itu perangkap setan agar dia jatuh ke dalam jurang neraka. Ada juga orang menceritakan bapak dia. Aku kalau bapak aku, di mana tempat bapak dia jadi ceritakan. Emangnya lu saja yang punya bapak, kita kan punya bapak juga. Tapi kalau bapak kita diceritakan, tak laku, tak naik harga diri. Betul tidak? Kalau Ustaz diceritanya bapaknya, tak kenal kita pun, tak naik harga diri. Bapak Ustaznya siapa ya? Begitu dia. Bapak. Kalau perangkap setan itu satu itu cuma. Kalau yang satu ini selesai, insya Allah selesai semua. Tapi yang satu ini orang yang tak pernah menyelesaikannya, malah diikuti, dituruti. Semakin hari langkah setan, semakin dia ikuti. Ghibah, harga diri dah dipertahankan. Harga diri, apa hebatnya sepulang? Kata si tukang ghibah nih. Kan dia sedang mempertahankan harga dirinya kan? Betul tidak? Maka ghibah perangkap setan juga. Berarti sombong, ghibah, angkuh, tamak, semuanya batangnya cuma satu. Dikala harga diri kita naik, maka semua sifat yang buruk mesti akan lahir. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau udah pegal tangan satu itu hampir 1 jam. Tantangan itu hampir 1 jam dia. Jadi makanya kita belajar disuruh. Kenapa kita harus kumpul begini? Agar harga diri turun, agar harga diri kita semakin hari semakin turun. Rasulullah itulah tauladan tentang harga diri ini. Suatu hari Rasul masuk ke iblis nak masuk ke suatu masjid. Dia tak jadi masuk. Rasul bertanya, kenapa engkau tak jadi masuk, iblis? Apakah engkau takut dengan orang di dalam sana? Tidak, kata iblis. Itu kawan saya, kata dia. Katanya di dalam itu kawan dia. Tidak takut saya. Kalau tidak takut berarti kan kawan. Kan sama artinya kalau tak takut berarti kan bro dia tuh. Itu kan mereka berjumpa itu iblis. Tidak takut, itu kawan saya. Bro, kalau orang sekarang bro. Jadi apa yang kau takutkan iblis? Nih katanya, di kepala pintu masjid ada seorang yang berpakaian compang-camping, tak punya harga diri. Itu yang ditakutkan iblis. Yang jubah di dalam, serbannya tinggi, tak takut iblis. Kenapa tak takut? Kawan soalnya. Mana takut bro dia, kenapa takut? Tapi yang compang-camping di pinggir pintu tak
Ini yang kutakutkan Rasul. Kenapa? Kalau persoalan harga diri ini tidak peduli sampean sopo. Sampean siapa maksudnya? Tidak peduli antum tamat apa. Kalau ilmu kita lebih dari ilmu iblis masuk.